Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang brand management. Sebelum melanjut ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indah Sabil Aristri dengan NIM akhir 1139. Perkenalkan, nama saya Zahratul Laili dengan NIM akhir 1143. Perkenalkan, nama saya Dina Arianti dengan NIM akhir 1186. Perkenalkan, saya Fitri Utami dengan NIM akhir 1190. Abdul Kastra Sutapratama dengan NIM akhir 1194. Saya Deva Faturrahman Zaki dengan NIM akhir 1197. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang materi pertama adalah brand management. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan brand management? Tentunya kalian nggak asing ya dengan istilah brand management. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa brand management adalah proses menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan sebuah merek. Lalu, hasil diskusi dari kelompok kami menghasilkan bahwa brand management merupakan salah satu strategi pemasaran sebuah produk. Brand management ini digunakan untuk mengetahui branding produk. Apa sih yang membedakan produk ini dengan produk yang lainnya? Apa ciri-ciri dari produk ini? Apa keunggulan produk ini yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya? Lalu membangun citra produk yang positif. Karena hal ini semua tentunya akan berpengaruh untuk menciptakan loyalitas pada produk. Contohnya, saat kita melihat tagline I'm loving it, pasti teman-teman gak asing dong sama tagline satu ini? Ya benar, itu tagline McDonald sama McDonald identik dengan warna kuning sedikit merah. Dikenalnya brand bahkan dari hal kecil seperti tagline atau warna ini menandakan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil membangun sebuah branding. Hal inilah yang bisa dipetik dari McDonald's. Dari pengalaman puluhan tahunnya, McDonald's berhasil membangun identitasnya dengan kuat dan memastikan bahwa semua orang dapat mengenali restorannya. Lalu untuk selanjutnya, yaitu tujuan brand management. Tujuan utama dari brand management sendiri yaitu untuk menciptakan, mempertahankan, meningkatkan, dan untuk memberikan value merek dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat juga tujuan khusus dari brand management, antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai merek di antara customer melalui strategi pemasaran yang efektif, sehingga produk dapat mudah dikenali oleh customer atau masyarakat. Yang kedua yaitu membangun identitas merek yang kuat. Membuat identitas merek menjadi kuat dan konsisten yang nantinya akan terhubung dengan customer dan membedakan merek dari para pesaingnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi merek. Memastikan merek dapat memiliki reputasi yang positif serta dapat terjaga dengan baik antara konsumen, investor, dan media. Yang keempat yaitu meningkatkan value merek. Dalam meningkatkan value merek dalam jangka panjang dengan cara meningkatkan penjualan dengan mangsa pasar dan citra merek yang kuat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu peran brand management bagi sebuah produk. Tapi sebelum mengetahui apa sih peran brand management, kita selayaknya mengetahui apa itu peran merek bagi suatu produk. Jadi peran merek bagi suatu produk itu ada 3. Yang pertama, menyampaikan tujuan suatu perusahaan, kenapa harus produk tersebut. Jadi merek itu dapat menyampaikan tujuan satu perusahaan. Gitu. Kemudian yang kedua, memposisikan merek dalam mempengaruhi customer. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan customer membuat keputusan dalam membeli suatu produk atau produk itu sendiri. Sedangkan untuk peran brand management sendiri itu ada 5. Yang pertama, membangun citra merek yang positif. Artinya, dengan membangun citra merek ke arah yang lebih positif, customer cenderung lebih percaya dan loyal terhadap merek tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Artinya, dengan hal ini, customer cenderung lebih mengenal produk dan layanan yang ditawarkan oleh merek tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai merek.
membuat merek menjadi lebih bernilai dan cenderung lebih diminati oleh customer. Kemudian yang keempat, menjaga konsistensi merek. Karena dapat menjaga konsistensi merek dalam berbagai aspek, antara lain produk, pemasaran, dan kinerja perusahaan. Dengan hal ini, customer dapat lebih percaya dan merasa nyaman dengan merek tersebut. Kemudian yang terakhir, meningkatkan loyalitas pelanggan. Artinya, dengan menciptakan hubungan yang kuat antara merek dan customer, hal tersebut membuat customer lebih ingin untuk membeli produk atau layanan tersebut dan mempromosikannya. Jadi, singkatnya, brand management sangat penting bagi suatu produk, sebab dapat memberikan manfaat secara jangka panjang, seperti meningkatkan nilai merek, mengembangkan hubungan yang kuat dengan customer, dan meningkatkan profit atau keuntungan perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya ada prinsip-prinsip brand management. Nah, prinsip-prinsip brand management ini ada 6. Yang pertama itu ada prinsip kesatuan. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat memastikan bahwa semua elemen merek seperti logo, nama, warna, dan karakteristik lainnya tuh harus konsisten dalam semua komunikasi merek. Lalu yang kedua tuh diferensiasi. Diferensiasi itu adalah yang kayak berbeda. Jadi prinsip ini menekankan bahwa merek harus unik dan berbeda daripada pesaing lainnya. Dan arti lainnya tuh perusahaan harus menciptakan nilai plus dan keunikan yang membedakan merek perusahaan kita dengan pesaing lainnya. Lalu yang prinsip ketiga ini Nah, untuk prinsip yang ketiga itu relevasi. Prinsip ini menekankan bahwa merek harus relevan dengan kebutuhan serta keinginan konsumer, dan juga dalam hal ini perusahaan harus memahami pasar dan konsumen mereka agar dapat mengembangkan mereka yang relevan. Lalu yang prinsip keempat itu ada keseimbangan. Prinsip ini tuh menekankan bahwa merek harus dikelola serta dikembangkan secara konsisten dan juga pastinya terus-menerus. Perusahaan tuh harus memantau, mengevaluasi performa merek mereka agar tetap relevan dan dapat berdaya saing di pasar. Lalu yang prinsip kelima yaitu adalah kepercayaan. Nah, merek itu brand harus dapat dipercaya oleh konsumer mereka. Perusahaan itu harus dapat membangun kepercayaan konsumer dengan memberikan produk layanan terbaik dan pastinya berkualitas tinggi, serta melakukan komunikasi merek dengan jujur dan transparan. Dengan begitu, kepercayaan konsumer itu bakal meningkat. Lalu prinsip terakhir itu adalah prinsip kesetiaan. Prinsip ini menekankan pentingnya loyalitas konsumer terhadap merek. Dalam kata lain, perusahaan harus terus memperkuat hubungan dengan konsumer mereka serta dapat memberikan pengalaman positif supaya konsumer mereka tuh dapat setia terhadap merek mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu konsep brand management. Untuk konsep brand management sendiri biasanya dipakai oleh perusahaan agar brand mereka masih dapat bersaing dengan brand lain, mempromosikan brand agar mendapat perhatian masyarakat secara lebih luas, dan juga untuk mempertahankan kerelevanan brand di mata konsumen. Konsep brand management sendiri memiliki 3 macam konsep, yaitu yang pertama, positioning. Positioning adalah konsep brand management di mana perusahaan akan menentukan posisi brand tersebut di pasar dan bagaimana masyarakat akan memandang brand tersebut. Biasanya konsep brand management ini mencakup target pasar, nilai merek, hingga pesan merek. Yang kedua yaitu brand identity. Brand identity adalah konsep brand management di mana perusahaan akan membuat ciri khas tersendiri untuk produk mereka agar dapat dibedakan dari pesaing. Biasanya perusahaan untuk melakukan konsep brand management ini menggunakan aspek visual seperti logo dan juga warna. Untuk yang ketiga yaitu brand equity. Brand equity adalah konsep brand management di mana perusahaan akan membuat nilai tambah pada produk mereka sehingga membuat produk tersebut lebih bernilai di mata para konsumen. Biasanya mencakup faktor-faktor seperti kualitas produk, pengalaman pelanggan, citra brand, dan juga loyalitas pelanggan. Next.
Selanjutnya yaitu proses strategi brand management. Di sini ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu penentuan tujuan brand. Pada tahap ini biasanya perusahaan akan membuat tujuan mengapa suatu brand diciptakan. Tentunya tujuan tersebut akan sesuai dengan strategi yang akan digunakan dan juga kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu identifikasi target. Pada tahap ini pihak perusahaan akan menentukan siapa yang akan menjadi konsumen dari brandnya. Yang ketiga yaitu pengembangan brand. Pada tahap ini, perusahaan akan mulai membuat nama, logo, hingga slogan dari brandnya. Tujuannya untuk mempresentasikan brand pada konsumen yang akan menjadi target pasarnya. Yang keempat, positioning brand. Pada tahap ini, perusahaan akan menentukan posisi brand di pasar. Tujuannya yaitu untuk memudahkan konsumen yang akan menjadi target pasarnya untuk mencari produk dari brandnya. Yang kelima yaitu brand management. Pada tahap ini perusahaan akan terus mengembangkan brand agar brand bisa selalu menjadi pilihan konsumen dan terus menjadi relevan untuk digunakan. Yang ketujuh yaitu pengukuran performa brand. Pada tahap ini perusahaan akan memantau bagaimana performa dari brand yang telah dikeluarkan. Ketujuh, inovasi brand. Perusahaan pada tahap ini akan terus berusaha memberikan inovasi terbaru pada brandnya sehingga dapat terus bersaing dengan pesaing-pesaing baru. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu perlindungan brand. Untuk melindungi brand dari pelanggaran hak cipta dan juga penggunaan secara tidak sah dari pihak lain, biasanya perusahaan akan mengajukan hak kekayaan intelektualnya sehingga jika ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dengan mudah diusut tuntas oleh hukum. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi brand management. Dalam membangun citra suatu brand, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh pada brand management. Faktor tersebut yang pertama adalah kualitas produk dan layanan. Sudah bukan rahasia lagi jika kualitas produk dan layanan dari suatu produk akan memengaruhi citra dari suatu produk itu. Produk dan layanan yang berkualitas akan meningkatkan kesadaran akan brand dan loyalitas dari konsumen. Lalu yang kedua adalah pengalaman konsumen. Pengalaman konsumen yang telah memakai brand dari perusahaan juga menjadi faktor yang penting. Jika konsumen mengalami pengalaman yang menyenangkan dari brand, konsumen akan terus memakai brand tersebut dan cenderung merekomendasikan kepada orang lain. Sehingga hal itu akan menjadi promosi gratis bagi perusahaan. Lalu yang ketiga adalah persepsi konsumen. Brand management juga terpengaruh dengan persepsi konsumen. Persepsi konsumen sendiri dapat dipengaruhi oleh iklan, brand lain, hingga pengalaman konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mengawasi persepsi konsumen terhadap brand. Sehingga jika seandainya terjadi sesuatu pada perusahaan seperti skandal atau apa, perusahaan harus mampu mengendalikan masalah tersebut agar persepsi konsumen tidak hancur di mata masyarakat. Lalu selanjutnya adalah identitas brand. Identitas brand ini lebih kayak ciri khas dari brand yang membedakan antara brand satu dengan brand yang lain. Identitas brand ini bisa berupa logo, warna, dan karakteristik uniknya yang membantu konsumen untuk mengidentifikasikan produk kita. Lalu yang kelima adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran akan menjadi faktor yang sangat penting bagi brand karena strategi pemasaran ini akan menentukan seberapa efektifnya brand menjangkau target pasar. Lalu yang keenam adalah media sosial. Di zaman sekarang media sosial telah sangat berkembang dengan adanya gadget yang canggih. Jutaan orang telah setiap harinya mengakses sosmed seperti Facebook, Twitter, hingga Instagram. Oleh karena itu, media sosial bisa menjadi sarana yang tepat untuk membuat citra baik bagi perusahaan atau brand. Lalu selanjutnya adalah komunikasi perusahaan. Dalam membuat citra bagus di mata konsumen, perusahaan perlu membuat hubungan baik dengan konsumen.
jika saja produk yang diterima konsumen itu memiliki memiliki kecacatan, maka perusahaan harus bisa mengkomunikasikan hal itu pada konsumen agar hubungan antara perusahaan dengan konsumen bisa terjalin, sehingga akan ada rasa percaya antara konsumen dengan perusahaan. Itu akan membantu citra perusahaan naik. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang brand dan produk. Yang pertama, brand. Brand sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu nama, tanda, desain, simbol, atau bisa gabungannya yang biasanya digunakan sebagai identitas perusahaan, organisasi maupun perorangan yang digunakan pada barang atau jasa yang tujuannya sebagai pembeda antara produk dan jasa yang lain. Brand sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, manufaktur brand atau brand perusahaan. Yang kedua itu brand private brand atau brand pribadi. Manufaktur brand adalah brand yang dimiliki oleh perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, private brand atau brand pribadi adalah brand yang dimiliki oleh pedagang atau distributor dari barang dan jasa. Yang kedua, kita akan membahas tentang produk. Produk sendiri adalah bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan produsen kepada konsumen di pasar. Produk sendiri dapat berupa barang atau layanan. Produk memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, tingkat manfaat inti. Pada tingkatan ini, produk akan memenuhi kebutuhan paling mendasar yang dapat memuaskan konsumen yang membeli produk. Sebagai contohnya, kita dapat melihat gadget yang memiliki fungsi dasar sebagai alat komunikasi. Yang kedua, tingkat produk generik. Tingkatan ini adalah bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Contohnya, gadget yang memiliki fitur telepon dan mengirimkan SMS. Yang ketiga, tingkat produk yang diharapkan. Pada tingkatan ini, produsen telah memikirkan apa yang diinginkan konsumen saat membeli produk mereka, sehingga produsen akan berusaha keras untuk memenuhi keinginan konsumen. Sebagai contohnya, kita dapat melihat pada gadget Xiaomi yang paham tentang pasar mereka yang menginginkan gadget murah namun memiliki performa yang cukup untuk memainkan game online seperti Mobile Legends dan PUBG, sehingga Xiaomi meluncurkan gadget dengan chipset Snapdragon 680 dengan harga di bawah 2 juta untuk menunjang hal tersebut. Yang selanjutnya, tingkat produk argumented. Pada tingkatan ini, produsen memberikan fitur atau atribut tambahan pada produk mereka sehingga dapat menjadi ciri khas produk dan pembeda dengan pesaing produk mereka. Contohnya, kita lihat lagi pada brand Xiaomi. Gadget-gadget keluaran Xiaomi biasanya memiliki fitur yang tidak dapat ditemukan pada gadget lain, seperti infrared blaster. Fitur ini memungkinkan gadget dari Xiaomi untuk menjadi remote control untuk barang-barang elektronik seperti TV, AC, hingga kipas angin. Yang selanjutnya, tingkat produk potensial. Pada tingkatan ini, perusahaan sudah memikirkan kerelevanan penggunaan produk di masa depan, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan sudah menambahkan fitur-fitur yang mungkin harus dimiliki di masa depan seiring transformasi suatu produk. Contoh dari tingkatan ini bisa kembali kita lihat pada gadget Xiaomi yang diketahui bahwa jaringan 5G telah ditemukan. Namun di Indonesia persebarannya
masih belum terpakai. Namun Xiaomi tetap merilis gawai gadget yang sudah mendukung jaringan 5G sehingga konsumen tidak perlu khawatir untuk berganti gadget. Jika di masa mendatang jaringan di Indonesia sudah memakai 5G. Pada banyak pasar yang ada di seluruh dunia ditemukan mayoritas persaingan terjadi pada tingkat peningkatan produk yang meliputi kemasan, iklan, pelayanan, pengiriman, dan berbagai hal lainnya dapat dihargai oleh konsumen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa brand lebih dari sekedar produk, karena brand dapat membedakan dirinya dengan pesaing yang memiliki produk yang mempunyai fungsi yang sama. Ada beberapa brand yang mampu membuat keunggulan kompetitif dengan kinerja produk mereka yang inovatif, yang berkelanjutan, pemasaran yang beradaptasi dengan teknologi terbaru, dan lain sebagainya. Dengan ini pula perusahaan dapat membesarkan brand yang membuat waralaba konsumen yang setia. Saya lanjutkan, saya lemparkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari rekan-rekan sekalian, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba.